Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dengan NPM 091 058 031 9019 semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang konsep kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, lembaga tertinggi di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Nah, apa sih itu kekuasaan dan bagaimana konsep kekuasaan? Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang dimana kekuatan itu digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya yang sesuai dengan keinginannya. Nah, selanjutnya, konsep kekuasaan. Kekuasaan atau kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Yang kedua, kewenangan. Nah, kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya digunakan dengan kekuasaan. Nah, apa sih bentuk-bentuk wewenang? Yang pertama, wewenang karismatik. Wewenang ini didasarkan pada kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Nah, yang kedua, wewenang tradisional. Wewenang yang dimiliki oleh orang yang menjadi anggota kelompok bukan karena mereka mempunyai kemampuan khusus. Nah, yang ketiga, wewenang rasional atau legal. Wewenang yang didasarkan pada sistem hukum, jadi harus dilihat sistem hukumnya berdasar pada agama, tradisi, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tinggi yang ada di negara Indonesia. Yang pertama itu adalah legislatif, yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua adalah lembaga eksaminatif, yang terdiri dari BPK. Lembaga ini bersifat independen atau berdiri sendiri. Yang ketiga adalah lembaga eksekutif, yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Yang keempat adalah lembaga yudikatif, yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Nah, sistem pemerintahan presidensial itu presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan parlementer kepala negara dijabat oleh raja, sultan maupun presiden, sementara kepada pemerintahan dijabat perdana menteri. Nah, Presiden berwenang secara simbolis maupun mengatur langsung pelaksanaan pemerintahan, sedangkan parlementer kepala negara hanya berperan secara simbolis, sementara Perdana Menteri bertugas untuk membantu kepala negara menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya dari presidensial. Presiden menjabat selama 5 atau 6 tahun tergantung undang-undang. Jabatan dapat diduduki selama 2 periode. Sedangkan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri dan kabinet ditentukan oleh parlemen. Nah, selanjutnya untuk presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan parlementer kepala negara ditunjuk berdasarkan keturunan, sementara kepala pemerintah dipilih oleh parlemen. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah untuk presidensial. Presiden memiliki hak progratif membantu kabinet dan memilih menteri-menterinya, sedangkan parlementer kabinet dibentuk oleh parlemen. Selanjutnya, untuk presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Dan selanjutnya untuk parlementer, Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman. Akhir kata dari saya, kemarin adalah pengalaman
dan esok adalah misteri. Sekuat apapun kau menyesali, jarum jam tak pernah berputar ke kiri. Maka dari itu tetap semangat, jangan mudah putus asa. Untukmu semangatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.